Saya mengawali pembahasan kita pada pertemuan kita siang hari ini berkenaan dengan hari waktu merayakan perbuatan Tuhan melalui keluarga yang Tuhan, melalui pernikahan Pak Brian dan Ibu Paula. Tema pertama, 4 kondisi pernikahan. 4 kondisi pernikahan. Siapapun pasangan suami istri akan berada di antara 4 kondisi ini. Yang pertama, ini sebagai satu evaluasi ya. Satu evaluasi untuk kita yang sudah menikah dan yang baru menikah, dan satu pegangan acuan untuk kita yang akan menikah. Ini diambil dari buku kami. Buku kami tulis sekitar tahun 2016. Sebenarnya sudah diminta berkali-kali juga oleh toko buku Immanuel tetapi kami belum lagi menerbitkannya lagi. Sudah habis stoknya dan saya masih menambahkan 1-2 bab karena dinamisnya kebenaran pernikahan Kristen. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita baca Alkitab dari teks yang sudah ada. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 26, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melaksanakannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya mengatakan ini pernikahan yang bijaksana, pekerjaan atau keluarga yang bijaksana, kepanitiaan yang bijaksana, yaitu dimulai oleh orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu mendirikan rumahnya. Teks ini tidak bicara soal pernikahan. Ya, teks ini tidak bicara soal keluarga, tapi satu parabel, satu perumpamaan yang menjelaskan mengenai orang yang hidup oleh firman dan orang yang hidup tanpa firman. Itu intinya. Dan pernikahan yang bijaksana adalah pernikahan yang dibangun di atas dan melalui dipagari oleh firman Tuhan. Nah, ini yang saya sebutkan dengan pernikahan yang bijaksana, yaitu mendengar perkataanku, mendengarkan firman Tuhan. Kontrasnya, kemudian turunlah hujan dan datanglah datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sebaliknya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kita sudah tahu bersama lama teks ini, dan saya langsung mengkaitkan dengan lembaga pernikahan, dengan pernikahan, atau juga dengan segala bentuk komunitas atau paguyuban. Ya, ada 2. Yang pertama, paguyuban atau komunitas atau pasangan yang dibangun dan hidup karena firman Tuhan, karena perkataan Tuhan, maka mereka dapat disebut komunitas yang bijaksana, komunitas yang bijaksana, dan yang kontrasnya komunitas yang tidak bijaksana atau komunitas yang bodoh. Pernikahan yang bijaksana dan pernikahan yang bodoh. Ini sarkastis sekali ya. Tapi biarlah sarkas ini menolong kita untuk ingat terus. Jangan kita, walaupun kita melewati akan banyak kesulitan, tetapi jangan sampai bodoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan 4 kondisi pernikahan. 1, ada pernikahan yang sehat. Enggak ada yang sehat sekali, enggak ada. Sehat sudah cukup. Enggak usah hiperbol, ya. Bagus sekali mukanya. Bagus. Yang sekali itu di mana? Coba. Sulit menerangkan, suka membesar-besarkan. Kesehatan yang sehat, pernikahan yang sehat. Yang kedua, pernikahan yang kurang sehat. Itu ada apa? Apa yang kurang pada pernikahan tersebut sehingga kurang sehat? Dan yang ketiga, ini bukan untuk Pak Brian dan Ibu Paula, bukan, untuk kita semua. Ya. Yang ketiga, pernikahan yang sakit parah. Pak, kenapa sih enggak sakit dulu baru parah? Enggak. Bagi saya, pernikahan yang sakit parah. Dan yang kelima, pernikahan yang mati. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya menggambar di buku kami seperti ini.
Jadi ada landasan teologis. Setiap pernikahan harus di atas dasar firman Allah yang dirumuskan dalam rumusan teologis, landasan teologis. Nah, pasangan yang sehat apabila berada di porosnya, dibangun di atas landasan ini, ya bisa lihat, di atas landasan ini, kemudian ada tarik menarik kiri kanan, ya, dan keduanya ini laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki dan perempuan, kecuali mata kita yang memang salah melihat tuh, ya simbolnya itu. Pada pasangan yang sehat, ya sehat di tengah-tengah. Nah, dia menjadi kurang sehat kalau si laki-laki menjauh dengan istri dan menjauh dari salib. Salib Kristus itulah yang menjadi pegangan suami istri. Kalau hanya mengandalkan gantengnya, cantiknya, pandainya istriku, manisnya suamiku, wah manisnya suami lain, gantengnya suamiku, minta maaf, ngengat dan karat hobinya akan menggerogoti pernikahan. Tetapi salib Kristus itulah yang menjadi kekuatan pernikahan Kristen. Makin menjauh salib, makin tersalib pernikahannya. Ya, makin menjauh salib, makin kurang sehat dan makin ke arah sakit parah dan akhirnya mati. Itulah 4 kondisi pernikahan. Mari kita bahas satu persatu pernikahan yang sehat. Yusuf dan Maria adalah contoh pernikahan yang sehat. Ya, Yusuf dan Maria. Apa yang saya masukkan di sini? Pernikahannya ditetapkan oleh Tuhan. Saya memberikan summary. Kenapa? Karena memang dijodohkan Tuhan. Tuhanlah yang menyatukan mereka berdua kan? Dan juga mereka tidak hanya dijodohkan, ditugaskan. Ini yang spesial untuk pernikahan Kristen. Kalau nggak ditugaskan pernikahan apa, nggak ada arti itu. Hanya kumpul-kumpul saja. Biarpun ada 20 anak yang dihasilkan, tetapi nggak ada arti kalau nggak ada tugas bersama. Maka itu saudara, bahwa pernikahan yang sehat karena satu, yakinlah ini ditetapkan Tuhan. Yang kedua, yakinlah ada tugas khusus yang hanya dapat dikerjakan oleh pasangan tersebut. Tidak mungkin dikerjakan oleh pasangan yang lain. So that's why kita harus tanya, Lord, what you want? Apa maumu kami kerjakan untuk tugas kami? Bukan hanya mana. Ya, mana banyak, produktif. Bukan itu. Orang ateis pun mana. Anjing pun mana. Ya, you know mana bahasa Jawa itu. Beranak itu. Ya. Kok nggak ngerti ya? Oke. Pernikahan yang ditugaskan, ditetapkan, ini spesial. Jangan menikah sembarang menikah. Tanpa tanya Tuhan dan tanpa minta penugasan Tuhan. Kalau kita menikah tanpa penugasan Tuhan, kita menikah dengan sia-sia. Ya. Yang ketiga, pernikahannya bukan walaupun ditetapkan Tuhan dan ditugaskan Tuhan, bukan berarti tidak melewati badai. Bukan berarti tidak melewati bara api yang panas. Bukan berarti tidak melewati api atau melewati kebekuan, ya dinginnya karena konflik, marah, emosi dan sebagainya. Bukan berarti tidak ada. Ya, kita melewatinya, Tetapi yang mempertahankan pernikahan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah api dan ais ini adalah ditetapkan Tuhan dan ditugaskan Tuhan. Dan saya yakin kita ini semua lemah. Nggak ada suami istri yang hebat-hebat. Ya, kecuali dukun-dukun itu. Nggak ada suami istri. Tetapi kita dipertahankan Tuhan. Kenapa? Karena penetapan Tuhan dan karena penugasan Tuhan. Ini spesial. Pernikahan pasti mencapai tujuan. Tujuannya apa? Bukan tujuan hanya mana, masa, maca. Itu Jawa, filosofi perempuan Jawa. Mana, maca, masa. Pokoknya bisa mana lah. Yang bisa masak lah. Dan bisa maca, you know maca? Nah, berdandan. Ya, oke. Nah, inilah. Nah, ya, tapi yang paling penting saya kemukakan di sini yaitu pernikahan yang mencapai tujuan Tuhan. Mari kita evaluasi. Saya pun dengan istri berkata dan berpikir, apakah kami sudah mencapai tujuan Tuhan? Oh, sudah 3 anak. Alah, kerdil. Beranak bukan tujuan. Bukan tujuan pernikahan. Karena juga tidak harus beranak. Di mana ayat Alkitab yang menikah harus beranak? Tidak ada. Itu tidak ada firman. Tetapi yang penting itu yaitu kita menikah tujuan Tuhan tergenapi. Kenapa? Karena maunya dia, kehendak dia, kok masa tujuan saya tergenapi dan tujuan mertua tergenapi. Lucu. Apalagi mertua.
Nah, yang kedua, pernikahan yang kurang sehat. Pernikahan yang kurang sehat ini, saya nggak punya cukup waktu, tapi satu waktu memang kami sedang menggumuli mendirikan sekolah pernikahan. Ya, sudah lama kami gumuli untuk mendirikan sekolah pernikahan. Karena orang kerja sekolah dulu kan, masa menikah nggak sekolah dulu? Akhirnya tabrak sana, tabrak sini, ada tabrak tembok, untung nggak tabrak mertua. Nah, ikut. Pernikahan yang kurang sehat itu contoh Ishak dan Ribka. Mereka kurang sehat. Ya, kenapa? Walaupun pernikahan mereka ditetapkan oleh Tuhan, tetapi tidak berpegang pada ketentuan Tuhan. Ya, ditetapkan Tuhan, dijodohkan oleh surga. Ya, menikahnya penuh ayat Alkitab. Dari prosesi pernikahan sampai resepsi, semua ayat Alkitab sampai makan ayat. Tetapi hidupnya tidak sesuai dengan ayat-ayat itu. Ya, kenapa? Karena kita perhatikan pernikahan yang keras ini nampak pada ketidakserasian. Mereka berdua, si Ishak punya anak mas, si Ribka punya anak mas. Ini sudah tidak beres. Papa. Anak papa, ini anak mama. Anak kambing. Tidak boleh lagi. Pokoknya tidak boleh ada. Coba diam-diam Ishak ingin memberkati anaknya Yakub. Tapi diam-diam juga Ribka mempunyai agenda sendiri. Dua-dua tidak sepakat, tidak seide, tidak se-understanding. Tidak, ini sedih sekali. Ya, tidak serasi, tidak terbuka, diam-diam, komunikasi terhambat. Maka pernikahan ini dinilai pernikahan yang tidak sehat. Baru yang ketiga, pernikahan yang sakit parah sekali. Yaitu contoh Adam dan Hawa, Abraham dan Sarah. Ya, pernikahan yang ditetapkan Tuhan, puji Tuhan. Ya, Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang menetapkan, namun tidak taat pada ketentuan Tuhan. Sama juga dengan yang tadi, hanya lebih parah daripada Ishak dan Ribka. Adam dan Hawa, Abraham dan Sarah. Keparahan mereka, pasangan yang jatuh sama-sama dalam dosa. Ya, sama-sama jatuh dalam dosa. Kalau Ishak dan Ribka masih cenderung kepada kesalahan-kesalahan, lalu membuahkan sampai mengkristal menjadi dosa, ini langsung dosa. Ya, Sarah digadaikan oleh Abraham, si kurang ajar. Digadaikan kan supaya dia selamat. Sarah juga gak percaya kepada Tuhan. Ya, dijanjikan akan melahirkan, dia bilang, aku sudah tua dan sebagainya. Jadi memang dia tidak percaya. Dosa terbesar, bukan dosa itu adalah dosa tidak percaya. Saya akan mengajar sore tentang apologetika tentang dosa, dan sebenarnya tidak ada dibilang dosa yang luar biasa, dosa kecil, dosa besar, nggak ada. Substansi dosa itu adalah pemberontak kepada titik, nggak ada tambah, nggak ada kurang. Supaya kita jangan main-main, hanya coba-coba dosa kecil, hanya ngintip kok. Ya, nggak dosa. Nah, Sarah dan Abraham, Adam dan Hawa, kedua-duanya jatuh dalam dosa. Ya, tidak beriman Sarah, dan sekalipun sakit parah, ajaibnya begini, ajaibnya. Inilah anugerah Allah untuk pernikahan. Sekalipun sakit parah, tapi Tuhan memelihara Adam dan Hawa. Tuhan menjanjikan penebusan, pasal 3 ayat 15. Dan kemudian Tuhan juga menyelamatkan Sarah. Pada waktu Sarah sedang berada di istana, Tuhan tidak membiarkan dijamah oleh kenajisan. Tuhan langsung menyatakan mimpinya kepada raja dan membela pernikahan. Spesial sekali. Tuhan membela pernikahan orang-orang yang Tuhan tetapkan. Tapi Tuhan tidak membela pernikahan yang asal tabrak, asal jadi, asal-asalan, assalamualaikum. Enggak mungkin. Dibiarkan hancur. Untuk apa? Untuk jadi akibat dosa. Nah, selanjutnya yang keempat, pernikahan yang mati. Contoh Ananias dan Safira. Ananias dan Safira adalah contoh pasutri yang pernikahannya kandas.
kandas bersama dengan kandasnya hidup mereka. Ya, mati. Mereka mati karena sepakat berbohong dalam pekerjaan Tuhan. Pak, itu kan zaman Kisah Para Rasul. Bukan, bagi saya prinsip kebenaran tidak berubah. Case boleh berubah. Berbeda. Bukan berubah, berbeda. Tetapi kebenaran itu absolut. Tidak pernah berubah dan diubah. Pekerja. Kenapa? Mereka dua menjadi contoh, menjadi satu tamparan Tuhan kepada gereja yang main-main di pekerjaan Tuhan. Saya belum pernah melihat pasangan yang kuliah di perguruan tinggi, ya kuliah di STT atau STAK, yang hidup pasangan itu, ya hidupnya tidak jujur di kampus, bersandiwara di kampus. Maka saya begitu tegas, jangan main-main dalam kampus, khususnya untuk pacaran. Cepat keluar saja, tapi tetap ada pengampunan. Karena nggak bisa main-main. Saya sudah 20 tahun lebih, bukan 22 lagi, sudah 27 tahun di sekolah tinggi teologi. Sudah membaca sejarah. Kecuali mereka bertobat sungguh-sungguh, baru saya lihat ada muncul sedikitlah perbaikan. Tetapi kalau main-main, dilarang pacaran, taatilah. Kenapa kita diganggu dengan nafsu-nafsu yang tidak sehat, nafsu-nafsu daging duniawi? Bagi saya yang menabrak semua aturan itu nafsu. Ya, maka itu tidak berkenan pada Tuhan. Saya tegas di sini, teman-teman sekalian. Mari, jangan gadaikan panggilan Tuhan hanya karena nafsu sesaat. Dan perempuan jangan terpikat dengan laki-laki kurang ajar seperti itu. Bodoh kali kau. Sudah tahu-tahu binasa, sudah tahu kerusakan, kok diikuti gitu. Nggak bisa, tidak bisa. Nah, ini jadi pelajaran untuk kita. Nah, kembali. Teks Ananias Safira, contoh pasutri yang gagal. Dan tragis sekali hidup mereka.